Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini dengan tema GERD. Dan tentunya masih dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Putri dan juga Dokter Junia. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita, dokter, semakin menarik dari kita di segmen ini. Silakan, dokter. Kita lanjut. Sekali lagi hati-hati, dokter. Semakin seru ya, karena ini memang kita kejadiannya banyak dan kita sendiri masih jadi pertanyaan. Oke, ini tata laksana bagian obat-obatan. Ini yang paling penting, karena obat-obatan kan kita datang ke dokter, konsultasi, diberikan obat, begitu. Kita bisa bertanya dan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kalau ini tergantung kita sendiri di rumah, begitu. Kita lakukan atau tidak, begitu ya. Pertama, tata laksana non-medikamentosa. Berarti ini sudah terjadi ceritanya di tata laksana, bukan pencegahan. Walaupun kadang pencegahan dan tata laksananya dia hampir mirip. Pertama, tinggikan kepala saat tidur. Kenapa? Ya biar tidak regurgitasi, biar nggak balik tuh yang dari lambung ke atas. Karena gravitasi ya lebih tinggi. Seringkih itu ya, dokter, maksudnya itu posisi tidur pun mempengaruhi asam lambung ini untuk naik ke saluran pencernaan. Berarti aktivitas-aktivitas yang seperti olahraga yang berat, kiper misalnya, dokter, itu termasuk juga, dokter? Seperti apa? Bisa jadi, tapi kalau di saat istirahat kan kita lebih terasa. Dan kalau kita beraktivitas kan ada gerakannya. Kalau tidur kan memang benar-benar berbaring. Nah, salah satu faktor resikonya tadi kan habis makan langsung tidur. Itu pengaruh juga. Atau makannya lama, terlambat makan, lapar. Sekali makan banyak, full nih, yang sampai dia tekanannya tinggi, itu juga bisa memicu GERD. Walaupun enggak yang sekali makan banyak langsung GERD, enggak. Mungkin kalau berulang-ulang dilakukan terus-menerus bisa memicu sphinkternya untuk jadi lemah. Berarti pesan-pesan orang tua kita nih benar juga, dokter. Habis makan nih turunin nasi dulu katanya. Iya. Langsung tidur dan langsung ini. Betul. Kemudian menghindari makanan yang dapat menurunkan tekanan les. Les ini lower esophageal sphincter. Jadi contohnya kopi, rokok, alkohol, makanan yang iritatif sifatnya. Jadi kita hindari karena itunya aja udah sphincternya, katupnya aja udah lemah. Kita tambah lagi dengan makanan seperti itu. Jadi nanti bisa jadi makin lemah dan iritan begitu. Menghindari makanan secara langsung mengiritasi mukosa esofagus ya seperti yang tadi ya, kurang lebih sama. Menurunkan berat badan. Tadi udah dijelaskan sama Dokter Putri kenapa berat badan itu harus turun. Berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol dan menghentikan penggunaan obat-obatan yang dapat mengiritasi mukosa esofagus. Nah, ini obat-obatan seperti apa, dokter, yang dapat mengiritasi? Ada banyak, tapi yang paling sering ya di masyarakat itu adalah penggunaan obat anti nyeri tanpa resep dokter dan jangka panjang. Biasanya pada lansia-lansia nih, lutut sakit, sekali dikasih obat dokter sembuh, nanti sakit lagi minum sendiri. Efek ringannya GERD, efek parahnya bisa jadi anemia karena perdarahan lambung. Gitu. Nah, GERD sendiri nanti komplikasinya bisa ke perdarahan juga. Nanti dijelaskan di belakang. Oke. Nah, ini komplikasinya. Ini hampir selesai nih slide kita. Ini istilah medisnya Mallory Wistir atau pecah pembuluh darah di esofagus. Nah, kalau pecah pembuluh darahnya kenapa bisa pecah? Iritasi, tekanan, dan faktor-faktor yang kita bicarakan di depan tadi itu bisa memicu pecahnya pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah di esofagus pecah, muncullah dua gejala biasanya atau salah satu. Yang pertama hematemesis, muntahnya darah. Ciri khasnya itu biasanya warnanya agak kehitaman kalau dia udah bercampur dengan asam lambung. Makanya jangan kaget nanti kalau dokternya bertanya, "Dok, saya muntah darah." Oke, Ibu, muntahnya warnanya merah segar kah atau merah kehitaman kah? Merah kehitamannya itu seluruh muntah kah? Atau dia bercak-bercak kah? Nanti kita bisa membedakan kira-kira memperkirakan nih perlukaannya di daerah mana. Begitupun dengan batuk. Ada kok dalam bentuk nanti batuknya batuk darah begitu. Kita juga bertanya sama batuk darahnya semuanya merah kehitaman kah atau kita mau lihat dia bercampur dengan asam lambung atau tidak. Oke, itu pemirsa, ini pesan yang cukup penting ya, bahwa
dari hal yang sepele, mungkin didiamkan atau tidak dikonsultasikan, tidak berobat ke dokter dengan cara yang tepat, kemudian juga dapat berakibat batuk darah ya dokter. Karena kan ketika kita batuk darah pasti langsung panik tuh kan dokter ya. Betul. Nggak mungkin. Saya pribadi sebagai dokter lebih prefer kalau ada pasien-pasien yang kadang susah ya, saya susah menjelaskan dok ini warnanya apa, lebih baik difoto saja. Gitu. Jadi dokternya bisa menilai langsung. Kadang kalau dengan pembicaraan ada kadang dokter yang miskomunikasi atau pasien yang tidak bisa menjelaskan dengan baik, akhirnya kurang dapet tuh gitu. Karena kuncinya 50% itu di diagnosis itu kita udah bisa menata laksana. Pemeriksaan penunjang itu kan hanya menunjang. Oke, Lagi. tapi kalau pemirsa dokter kita tentunya jangan sampai batuk darah baru berkonsultasi dengan dokter ya. Kalau bisa masih ringan-ringan. Iya. Jadi enak di pasien, prognosis atau kesembuhannya semakin tinggi begitu. Kemudian yang kedua komplikasinya struktur esofagus atau penyempitan di esofagusnya. Yaitu kan karena tadi berulang ya, bisa reflux berulang, kemudian iritan berulang jadi sempit. Kalau udah sempit esofagusnya nelan pun susah gitu. Jadi rasa tidak enak, tidak nyaman. Nah, ini yang terakhir, biasa GERD yang dibiarkan lama, tidak diobati jadi baret esofagus. Luka ya dokter, atau seperti apa? Iya, perubahan sel epitel squamous menjadi kolumnar. Jadi selnya awalnya bentuknya squamous, jadi kolumnar, udah berubah bentuk. Nah, nanti lama-lama bisa jadi lesi prakanker esofagus. Begitu, karena iritan-iritan terus-menerus ya, akhirnya bisa jadi kanker esofagus. Begitu, ini udah komplikasi lanjut. Ada terjadi, ada di GERD yang berulang, tidak diobati, dan dibiarkan tanpa modifikasi gaya hidup. Biasanya bisa sampai ke situ. Pernah ditemukan? Pernah. Kalau udah sampai ke situ, kita tidak di dokter umum lagi, pasti akan kita rujuk. Karena biasanya kalau udah CA esofagus, pasiennya juga mulai sesak, berat badan turun, nelan susah, semuanya tidak akan nyaman. Jadi fungsi fisiknya secara umum pun pasti terganggu. Tapi mudah-mudahan pemirsa dokter kita nggak sampai segitunya dokter ya. Betul. Karena udah teredukasi nih seperti hari ini. Iya, oke. Kita lanjut ini nice to know, edukasi dan pencegahannya ya, definisi tujuannya udah. Intinya yang paling sering kita ulang kan 3 kali sehari itu makan. Kalau tidur kan kita aturnya cuma sekali di malam, makan kan 3 kali sehari. Jadi paling penting itu dietnya, makanannya diatur. Misal yang terlalu tajam ya, hindari papermin gitu-gitu, hindari makanan yang merangsang asam lambung, postur tegak 2 jam setelah makan minimal, begitu. Kemudian kalau udah GERD makannya tidak boleh dalam porsi yang besar sekali banyak. GERD itu dikit-dikit tapi sering. Jadi selalu diisi. Pertama mencegah reflux karena terlalu banyak. Yang kedua biar asam lambungnya juga tidak lebih banyak daripada makanan. Jadi selalu terisi dan asam lambungnya ada kerjaan terus tuh, nggak naik dia, nggak berpindah tempat ya. Oke, tapi untuk ini kan diet ini sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan GERD ini kan dokter. Mengontrol GERD ini. Untuk orang-orang yang mungkin kurus atau tubuhnya ideal ada kemungkinan juga nggak dokter untuk terkena GERD ini? Ada, karena kan dia tidak gemuk, tubuhnya ideal. Dia olahragawan, tapi alkohol dan rokoknya tinggi. Oke. Faktor resiko lain kan ada. Dan ada lagi stres pun bisa membuat sphincter itu jadi lemah. Nanti ada lagi diagnosanya, namanya itu GERD karena ada faktor stresor gitu. Dia kalau stres dia mulai GERD, naik asam lambungnya. Mau ujian dia panas tuh tenggorokannya. Banyak pikiran ya dokter ya. Nah, mau ujian ngopi banyak, pikiran banyak, akhirnya lemas sphincternya, panas tenggorokannya kayak Itu gitu. juga orang-orang sering bilang kalau penyakit lambung ini jangan banyak pikiran katanya. Benar juga berarti ya dokter ya? Tapi kan kita manusia pasti akan selalu ada pikirannya, cuman kita kontrolnya. Jadi kalau lagi banyak pikiran ya makannya dijaga. Ini udah ujian, minum kopi lagi, gitu. Habis itu makan seblak pulangnya. Jadi resikonya jadi lebih tinggi. Kacau juga kalau manusia nggak ada pikiran dokter ya? Iya nggak bisa, pasti berpikir, pasti akan selalu ada problem lah dalam hidup ya. Oke, ini contoh menu diet yang harus dihindari, yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan, begitu ya. Misalnya ini terlalu banyak cabai, bumbunya mending yang agak manis-manis, gitu. Kemudian yang buah-buahannya itu misalnya yang tinggi gas seperti durian yang dihindari, lebih baik ke pisang yang teksturnya pun lebih mudah dicerna dan tidak ada gasnya begitu. Ini semuanya sebenarnya di Google pun ada
apakah ini harus nggak boleh makan itu? Enggak kok. Apakah orang GERD tidak boleh makan durian sama sekali? Boleh. Cuman kalau orang normal makannya 3 biji, kita 1,5 biji aja atau 1 biji aja. Begitu. Sebenarnya di kesehatan itu tidak ada yang dilarang total, cuman jumlahnya yang diatur. Kecuali kita nahan diri dokter ya. tertentu. Iya, begitu. Oke dokter. Oke. Oke, terima kasih dokter. Silakan duduk dulu. Selesai. Semakin menarik pembahasan kita tentunya berkenaan dengan GERD, semakin kompleks pembahasannya. Tentunya akan ada informasi lanjutan yang akan mengedukasi masyarakat di program Dokter Kito ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.